Saya sudah lama sekali tidak berjumpa dengan Ketua KPU periode 2017-2022 ya, Mas Ilham Saputra. Lama sekali kita ketemu, ini yang paling sering digangguin 2019 lalu, pemilu 2019, dan tidak terasa nanti mau 2024. Betul. Ada Kahfi juga. Kahfi ini menurut saya spesial karena tidak hanya menjadi peneliti Perludem, tapi juga mewakili generasi muda. Masih muda sekali Kahfi, tapi sudah sangat concern dengan kepemiluan ya, berbagai hal. Saya mau minta Ketua KPU periode 2017-2022 untuk memberikan catatan terhadap proses. Iya, kami sudah punya, kami dalam arti kita ya, seluruh warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih, sudah punya 17 partai politik peserta pemilu, tinggal menunggu nomor urut nih. Betul. Mungkin saya minta catatan-catatan dari Mas Ilham mengenai tahapan yang sudah dilewati, mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, sampai verifikasi faktual. Catatan-catatan apa yang menurut Mas Ilham perlu kami ketahui sehingga kami jadi pemilih yang cerdas, tahu untuk bagaimana proses atau tahapan pemilu. Baik, terima kasih. Jadi begini, sebetulnya kalau kita melihat tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, saya kira tahapan yang termasuk krusial adalah verifikasi faktual dan verifikasi administrasi untuk partai politik peserta pemilu. Karena ini adalah tahapan awal dan juga tahapan yang kemudian menjadi catatan awal untuk pekerjaan KPU nih, gitu kan? Apakah kemudian KPU-nya transparan, KPU-nya cakep, atau kemudian ada masukan-masukan dari masyarakat yang kemudian bisa dijelaskan oleh KPU. Nah, yang saya lihat saat ini adalah ada catatan-catatan dari masyarakat terkait dengan proses verifikasi faktual. Jadi saya mendengar juga ada dugaan-dugaan bahwa kemudian KPU RI melakukan intervensi kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota untuk melakukan semacam data yang kemudian dirubah datanya. Tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Misalnya gitu ya? Seperti itu ya. Ini masih dugaan ya. Nah, tentu ini menjadi catatan bagi KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa menjawab pendugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan ini dari masyarakat. Kenapa? Tentu harus ada audit terhadap SIPOL, sistem informasi partai politik, yang kemudian kalau audit elektronik, audit IT itu kan biasanya bisa di-trace ya, bisa di-trace apakah kemudian ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Karena KPU sudah menjawab sebetulnya bahwa yang mereka lakukan sudah transparan, sudah sesuai dengan peraturan undang-undangan. Nah, tinggal bagaimana pembuktian transparan dan sesuai dengan peraturan undang-undangan itu. Apakah kemudian catatan-catatan tadi, dugaan-dugaan tadi, kalau memang tidak dilakukan, kenapa tidak dilakukan pembuktian terbalik misalnya saja, kemudian bisa dilakukan audit terhadap pembuktian terbalik artinya? Artinya KPU juga bukan benar-benar, nanti KPU juga harus kemudian menjelaskan bahwa data-data yang ada saat ini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada hari ini. Partai politik A misalnya kurang di daerah mana saja, kenapa dia tidak lewat, tidak diloloskan, seperti Partai Umat dan sebagainya gitu kan. Tentu ini harus dijelaskan secara detail dan juga secara transparan. Agar kemudian kecurigaan publik terhadap temuan-temuan ini atau dugaan-dugaan ini bisa terkikis dan kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu itu bisa lebih baik, saya kira. Jadi memang ada kewajiban sebenarnya untuk menjelaskan kepada publik dalam rangka perlu kita sampaikan pada pemirsa, bukan mau menyoal atau menjadi membuat gaduh, tapi pengaruhnya adalah kelegitimasi pemilu. Kelegitimasi pemilu, kualitas pemilunya seperti apa gitu kan, karena penyelenggara pemilu ini salah satu prasyarat untuk kemudian pemilu berjalan demokratis dan baik adalah kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan transparan. Jadi selain malam ini tugasnya untuk mengundi nomor urut, besok juga sudah harus menjelaskan secara terus-menerus. Harusnya seperti itu. Punya kewajiban. Betul. Anda punya pengalaman pemilu 2019 juga. Oh tentu, gitu ya. Sangat panas mulai dari kapan awalnya? Apalagi ketika 2019 ya, itu mungkin Mbak lebih paham lah terhadap kondisi 2019 lalu yang riuh gitu. Tetapi semua yang disampaikan oleh publik bisa kita buktikan, gitu kan? Bisa kita lihat, silakan lihat di SIPOL-nya, silakan lihat datanya. Kemudian dalam penentuan partai politik kami panggil seluruh provinsi untuk kemudian menyampaikan hasil verifikasi faktual di kabupaten kota. Mana partai yang lolos, mana partai yang lolos. Baru kemudian kita buka dalam forum terbuka bahwa itu partai politik yang tidak lolos karena A, B, C-nya tidak memenuhi syarat. Semua transparan. Saya ingin minta nanti Kahfi juga catatan dari Kahfi mengenai proses atau tahapan pemilu yang sudah kita lalui sampai hari ini. Sudah punya 17 partai politik, sesaat lagi kita tahu nomor urut dari masing-masing parpol. Sebagian sudah kita tahu, bagi yang sudah menjadi partai yang mendapat kursi di parlemen. Sesaat lagi kami lanjutkan obrolan terkait hal ini. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber?
saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.